warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang critical thinking dan pembuatan keputusan. Kami yang beranggotakan pertama Putri Eriska Sari, kedua Eliza Larasati, kedua Diva Septiana, keempat Amanda Putri Setiani, kelima ada Dinda Marsyanda Dewi, ketujuh Siti Nuraini, 8 ada Patricia Dwi Sasmita, ke-9 ada Rizata Septian Firdaus, 10 ada Nur Fitria, ke-11 ada Murnia Wati, ke-13 ada Putri Mukofifah. Yang pertama, kasus, silakan, yang akan dibacakan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Putri Ariska Sari, NPM 2322011056. Di sini saya akan bacakan kasus. Seorang mahasiswa bernama Pulan saat ini sedang menghadapi masalah dengan teman satu kos yang kebetulan juga teman kuliah satu kelas. Teman Pulan sering sekali mengajak keluar malam dan juga pergi makan ke tempat-tempat yang mahal. Hal ini membuat Pulan sering mengantuk saat pagi hari dan akhirnya membolos kuliah karena sering malam. Hal ini berdampak terhadap nilai tugas dan nilai praktikumnya. Pulan juga sering mengalami defisit keuangan dan akhirnya sampai harus mengambil uang SPP untuk memenuhi gaya hidup makan di tempat yang mahal. Hal ini sudah berlangsung hampir 1 semester. Pulan sampai harus berbohong kepada orang tua untuk meminta uang jajan tambahan untuk mengganti uang SPP yang seharusnya dibayarkan. Pulan sejak awal sudah merasa keberatan dengan pola pertemanan ini, namun merasa tidak bisa menolak setiap kali temannya mengajak keluar malam dan makan di tempat mahal karena merasa bahwa hal ini sudah berdampak buruk. Pulan kemudian menceritakan hal ini kepada dosen pembimbing akademiknya, dan akhirnya Pulan disarankan untuk pindah kos mencari circle pertemanan yang lebih positif. Namun Pulan juga bingung apakah pindah kos adalah pilihan yang terbaik, karena Pulan juga merasa takut jika nanti kehilangan circle pertemanan dan harus sendiri di kos yang baru. Baik, sekian. Silakan dilanjut oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh partner saya berikutnya. Hasil diskusi LO1, pindah kos, membuat lingkungan persahabatan yang baru, komunikasi terbuka. LO2, risiko kesehatan saat ini, risiko kesehatan pindah kos, risiko kehilangan circle, dampak psikologis evaluasi. Cukup, akan dilanjutkan pada teman saya berikutnya. Baik, perkenalkan saya Rizata Syaktiadi Firdaus, NPM 2322-1063. Akan menjelaskan hasil diskusi LO3, yaitu skenario terburuk dari pilihan saat ini, yaitu Pulan saat ini sedang menghadapi masalah dengan teman satu kos yang kebetulan juga teman kuliah satu kelas. Teman Pulan seringkali mengajak keluar malam dan juga pergi makan ke tempat-tempat yang mahal. Hal ini dapat membuat Pulan sering mengantuk saat pagi hari dan akhirnya bolos kuliah karena sering keluar malam. Hal ini berdampak terhadap nilai tugas dan nilai praktikumnya. Pulan juga sering mengalami defisit keuangan dan akhirnya sampai harus mengambil uang SPP untuk memenuhi gaya hidup makan di tempat yang mahal. Hal ini sudah berlangsung hampir 1 semester. Pulan sampai harus berbohong pada orang tua untuk meminta uang jajan tambahan untuk mengganti uang SPP yang seharusnya dibayarkan. Sekian dari hasil diskusi LO3, akan dilanjutkan kalau keempat oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan Dinor Aini, nomor NPM 2322011061. Saya akan melanjutkan LO4. Yang pertama, kesehatan fisik, yang kedua, kehilangan fokus pendidikan, yang ketiga, resiko keuangan, yang keempat, mempertimbangkan kesehatan. Kesehatan fisik, kebiasaan keluar malam dan
kurang tidur dapat berdampak buruk pada kesehatan fisik Wulan. Kurang tidur dapat menyebabkan penurunan sistem kekebalan tubuh, peningkatan resiko penyakit, dan penurunan kinerja fisik. Yang kedua, kesehatan mental. Pola pertemanan yang tidak sehat dan ketekanan keuangan dapat menyebabkan stres dan masalah kesehatan mental lainnya. Fulan mungkin mengalami kecemasan, depresi, dan perasaan terjebak dalam situasi yang tidak sehat. Yang ketiga, kehilangan fokus pada pendidikan, mengabaikan kuliah dan tugas akademik karena keluar malam dan mengalami kelelahan dapat berdampak negatif pada prestasi akademik Fulan. Yang keempat, resiko keuangan. Mengalami defisit keuangan dan harus mengambil uang SPP untuk memenuhi gaya hidup yang mahal dapat menyebabkan masalah keuangan yang serius. Terima kasih dan dilanjut teman saya. Kenalkan, saya Putri Mukofifah dengan NPM 23220106 yang akan memaparkan LO5. Untuk yang pertama, pengalaman dengan teman sebaya. Dalam hal ini, jika Fulan mengalami kejadian sebelumnya di mana teman-teman sekos Fulan telah menunjukkan perilaku yang tidak sehat atau merugikan bagi dia, ini dapat menjadikan indeks bahwa pola pertemanan yang dialami Fulan mungkin tidak sehat dan mempengaruhi kesejahteraan fisik Fulan. Untuk yang kedua, pengalaman pindah kos. Jika Fulan pernah pindah kos sebelumnya, dengan adanya pengalaman buruk atau kesulitan yang dialami, maka kemungkinan besar Fulan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan mencari circle pertemanan yang lebih positif dan lebih sehat. Untuk yang ketiga, pengalaman perubahan lingkungan. Pengalaman perubahan lingkungan pernah mengalami dengan perubahan lingkungan, maka kemungkinan besar Fulan dapat menghadapi perubahan lingkungan dengan baik dan menemukan lingkungan yang lebih positif dan lebih baik ke depannya. Itu saja akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih teman atas penjabaran LO2. Kita lanjut ke LO6. Silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Larasati, MPM 2322011057. Saya akan menjabarkan LO6. Yang pertama ada komunikasi terbuka. Kedua ada penetapan batasan, alternatif, mencari circle yang lebih baik, dan mengelola keuangan. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, izin masuk. Saya akan membacakan LO nomor 7. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nur Fitria, NPM 23220104. Untuk LO nomor 7 itu ada cost versus benefit of choice. Bandingkan antara resiko dan manfaat dari pilihan Anda saat ini. Yang pertama itu ada resiko dari pindah kos. Yang pertama ada kehilangan circle pertemanan. Pindah kos berarti Fulan mungkin kehilangan teman sekos saat ini. Dapat membuat Fulan merasa sendiri dan perlu beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Yang kedua, ketidakpastian lingkungan baru. Pindah kos yang baru berarti Fulan harus beradaptasi dengan lingkungan yang tidak dikenal. Ini bisa menimbulkan ketidaknyamanan dan kecemasan dalam jangka pendek. Yang kedua, ada manfaat dari pindah kos. Yang pertama, lingkungan yang lebih positif. Pindah kos dapat memberikan kesempatan bagi Fulan untuk mencari circle pertemanan yang lebih positif dan mendukung. Ini dapat meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan kinerja akademik Fulan. Yang kedua, menghindari dampak negatif. Dengan pindah kos, Fulan dapat menghindari dampak negatif yang saat ini sedang dialaminya, seperti kelelahan, penurunan kinerja akademik, dan masalah keuangan. Untuk selanjutnya LO8. LO8 ada accountability for decision making. Tanggung jawab apa yang dapat dilakukan dengan keputusan yang diambil. Untuk yang pertama itu ada tanggung jawab terhadap kesehatan dan kesejahteraan.
Fulan memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesehatan fisik dan mentalnya. Dengan pindah kos dan mencari lingkungan yang lebih positif, Fulan dapat menghindari dampak negatif seperti kelelahan, kurang tidur, dan penurunan kinerja akademik. Yang kedua ada tanggung jawab terhadap akademik. Fulan harus bertanggung jawab terhadap kinerja akademiknya dengan menghindari kebiasaan keluar malam yang berlebihan dan membolos kuliah. Fulan dapat fokus pada tugas, praktikum, dan kegiatan akademik lainnya. Dan yang ketiga ada tanggung jawab terhadap keuangan. Fulan perlu tanggung jawab terhadap keuangan pribadinya dengan menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan mengatur anggaran yang bijak. Fulan dapat mengatasi defisit keuangan yang telah dialami. Fulan juga perlu berkomitmen untuk tidak lagi menggunakan uang SPP untuk keperluan lain. Dan yang terakhir ada tanggung jawab terhadap keluarga. Fulan harus bertanggung jawab terhadap orang tua dan keluarganya dengan berbohong kepada orang tua untuk meminta uang tambahan. Fulan telah melanggar kepercayaan mereka. Untuk LO8 cukup. Baik, terima kasih teman. Sekarang kita ke kesimpulan dan saran. Silakan teman. Baik, saya Rijata Septiadi Firdaus 2322 103 akan melanjutkan tentang kesimpulan dan saran. Yang pertama ada kesimpulan, yaitu penilaian pada dampak negatif yang mengalami dampak negatif dari persahabatan saat ini, seperti kelelahan, penurunan prestasi akademik, dan masalah keuangan. 2. Pertimbangan prioritas, yaitu kesehatan, prestasi akademik, dan keuangan. Yang ketiga, komunikasi dan batasan. Komunikasi terbuka dengan mereka yang melintasi batas adalah langkah awal yang baik. Yang keempat, pindah kos sebagai solusi. Jika model silaturahmi yang dapat memberikan dampak negatif dan tidak terjadi perubahan signifikan, maka pindah kos bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Yang kelima, mengatasi rasa takut. Rasa takut kehilangan teman dan sendirian di kos adalah hal yang wajar. Namun perlu diingat, dengan pindah ke rumah kos, Fulan dapat memberikan kesempatan untuk bertemu dengan orang baru dan menjalin hubungan yang lebih positif. Saran, dalam situasi ini, Fulan dapat mengambil keputusan sebagai yang pertama menilai nilai dan prioritas, yang kedua komunikasi terbuka, ketiga mencari dukungan lain, keempat menetapkan batasan, yang kelima mencari bantuan kepada pihak lain. Selain pembimbing akademik, Fulan juga bisa meminta bantuan kepada orang lain seperti konselor atau psikolog. Sekian dari saya, mungkin penyampaiannya. Terima kasih. Baik, sekian hasil diskusi kelompok kami. Saya, Amanda Putrisyani, sebagai moderator, mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman saya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.